Ya, kalau sekarang bicara mengenai strategi, saya langsung ke Coach Aji. Coach ini kan melihat performa kita sebelumnya, kalau pada saat nanti menghadapi Uzbekistan, strategi apa yang sebenarnya paling tepat, Coach? Apakah strategi menyerang seperti yang dilakukan Shin Tae-yong selama ini masih efektif menurut Coach seperti apa? Iya, kalau saya lihat ini nanti menurut saya pertandingan akan berjalan ramai ya. Jadi menurut saya Coach Shin Tae-yong akan tetap mempermainkan sepak bola menyerang karena apa? Salah satu filosofi dari Coach Shin Tae-yong memang sepak bola menyerang, terbukti di pertandingan Bapak Group Stage sampai kemarin melawan Korea itu Coach Shin Tae-yong melakukan sepak bola yang bagus ya. Taktikal menyerangnya bagus, terus juga kompak defense-nya juga sangat bagus, jarak antar pemain cukup rapat, jarak antar lini sangat dekat sehingga tidak ada space yang bisa dieksploitasi oleh lawan. Jadi menurut saya pertandingan semifinal nanti kalau kita bermain lebih defensif, lebih banyak bertahan, tidak berani keluar menyerang, justru itu pasti akan menjadi bumerang bagi kita. Jadi menurut saya tetap bermain dengan selama ini dengan gayanya Coach Shin Tae-yong, ya menyerang tentunya dengan tidak melupakan pertahanan. Kemarin kita ketolongan gol yang kedua dari Korea karena kita konsentrasi fokus ke menyerang tapi sedikit terlena untuk mengantisipasi dari counter attack lawan. Jadi menurut saya pertandingan melawan Uzbekistan nanti tetap harus menyerang. Kalau nggak menyerang justru kita akan dibombardir oleh lawan gitu. Kalau kita berani menyerang tentunya tim lawan juga akan berpikir. Biasanya itu kalau tim ketemu dengan tim yang bagus, justru jangan dikasih space, justru jangan dikasih jarak, justru jangan dikasih waktu mereka bisa memainkan bola, justru harus kita pressing karena untuk mempersulit lawan. Kalau ada jarak terus membiarkan pemain bergerak dengan bebas itu akan menyulitkan kita. Jadi menurut saya sangat yakin Coach Shin Tae-yong tetap menyerang meskipun harus tetap waspada dengan pertahanan. Seperti itu, Mbak. Coach, ini kan strategi counter attack tentunya diyakini begitu ya menjadi strategi unggulan. Tapi kondisi seperti lini depan kita Rafael Struijk ini absen. Itu bagaimana Coach nanti kira-kira menghadapinya? Ya, counter attack memang merupakan salah satu senjata dari sebuah tim ya. Meskipun kita tahu striker andalan kita tidak bisa main, tetapi kan kita masih punya penyerang sayap kiri, sayap kanan di mana Marcelino sama Witan cukup bagus. Terus juga didukung dengan gelandang yang sangat energik, Nathan dan Hafner. Itu justru nanti akan menyulitkan lawan gitu. Jadi menurut saya dengan tidak hadirnya striker andalan kita, saya sangat yakin Coach Tae-yong sudah tahu siapa yang akan dipasang. Kemungkinan kalau melihat jam terbang Ramadan Sananta, tetapi mungkin bisa aja Coach Shin Tae-yong bagian dari taktik strategi memasang striker lain dulu baru memasukkan Ramadan. Tetapi kalau melihat pengalaman jam terbang, saya yakin kalau kondisinya bagus, kemungkinan besar Ramadan Sananta yang akan dimainkan karena Ramadan Sananta juga pemain yang memiliki kecepatan, juga memiliki akurasi finishing yang cukup bagus. Seperti itu. Oke, berarti ini sesuai dengan yang analisa juga dari Bung Akmal ya. Tapi saya sekarang tanya kalau gitu ke Bung Hamka. Bung Hamka, kalau dari sisi lini depan, oke lah tadi Rafael Struijk ini absen. Kalau evaluasi mungkin dilihat dari lini lain seperti apa, Bung Hamka? Apalagi di bawah asuhan Shin Tae-yong ini. Kalau saya melihat dari posisi saya juga sebagai pemain bertahan, di situ kita bisa lihat Rizky Ridho, kadang Komang yang dipasang, dan juga sekarang sudah ada siapa lagi? Ada Arhan di kiri, di kanan kadang ada Fatur, dan juga dibantu oleh gelandang bertahan. Jadi saya rasa chemistry di lini pertahanan juga Indonesia sudah sangat kuat ya, di mana tidak gampang negara-negara yang melawan Indonesia di Piala Asia ini bisa semudah itu membuat peluang bahkan mencetak gol. Jadi memang saya melihat di beberapa pertandingan sempat saya nobar juga, saya sangat senang, sangat bangga dengan cara bertahan para pemain Indonesia yang ada di Piala Asia ini. Ditambah dengan gelandang bertahan pekerja keras dan juga yang berani megang bola seperti Nathan dan Hafner. Jadi saya rasa yakin bahwa kita akan lolos final. Oke.
Bung Akmal, gimana? Ada catatan tambahan? Ya, kalau kompleks defense kita seperti melawan Australia, kemudian ketika melawan Jordania, kita bisa pertahankan gaya bermain seperti itu. Bertahan dengan apa namanya kompleks defense, saya pikir akan menyulitkan dari Uzbekistan. Maka kita juga harus antisipasi lini keduanya Uzbekistan, utamanya adalah tendangan-tendangan dari lini tengah yang juga bisa membahayakan. Yang dibilang gaya Eropa tadi lah, iya, gitu ya. membahayakan pertahanan kita. Tapi yang perlu kita ingat juga, kita juga harus antisipasi wasit VAR-nya, gitu kan. Karena wasit VAR-nya besok yang akan memimpin pertandingan ini adalah Sivikon Pudom, yang waktu kita banyak dirugikan ketika kita bermain melawan Qatar. Ya. Nah, sekarang kan eranya VAR, di mana wasit tengah tidak lebih banyak menentukan, justru yang menentukan adalah wasit yang di dalam ruangan gitu. Dan itu sudah terjadi. Oke, kita dapat keuntungan VAR ketika kita melawan Korea Selatan, tapi kita dirugikan VAR ketika kita melawan Qatar. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi oleh pemain, utamanya ketika kita bertahan ya. Karena itu sangat berbahaya sekali area kotak penalti, karena VAR hanya bisa digunakan dalam 4 hal. Yang pertama adalah menentukan penalti tidak penalti, gol tidak gol, kemudian offset tidak offset, termasuk menentukan apakah pelanggaran ini layak diberikan kartu kuning atau kartu merah. Nah, hal-hal yang semacam ini yang harus diantisipasi oleh tim kita. Di samping tentunya yang harus menjadi perhatian buat para pemain nanti ketika melawan Uzbekistan adalah seperti yang dikatakan Coach Aji, jangan terlalu ada jarak. Kalau bisa kita pressing terus pemain Uzbekistan, maka saya yakin Uzbekistan tidak sulit untuk mengembangkan permainan. Tapi kalau kemudian ada jarak, misalnya double pivot kita agak turun ke belakang seperti kita melawan Qatar, ini akan memperluas apa namanya daya jelajah pemain-pemain Uzbekistan. Tapi sekali lagi saya katakan ya, stay lah, semua terus yakin kita bisa. Sekarang kita kembali akan memantau langsung situasi di Qatar kali ini. Kalau tadi supporter dari pria, sekarang sudah bergabung Mbak Sendra Listani. Ini juga WNI yang berada di Qatar, yang katanya tidak pernah melewatkan pertandingan Indonesia pada saat di Qatar ya, berlaga di Qatar. Mbak Sendra, selamat malam waktu Jakarta. Selamat malam dan selamat sore waktu Qatar, Mbak Gita. Oke, kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Ali Murtado, ini Mbak Sendra apakah termasuk yang nanti sekitar 10.000 orang yang berada di stadion nanti untuk menyaksikan langsung, Mbak? Insya Allah tentu saja, Mbak, karena apa ya, di sini itu alhamdulillah semua diaspora Indonesia dari segala kalangan, segala umur, dari pihak KBRI gitu ya, semuanya itu alhamdulillah solid, kompak, dan kita tuh apa ya, selalu gitu berusaha semaksimal mungkin untuk mensupport timnas kita. Dan semua itu apa ya, dari masing-masing masyarakat itu semua itu antusiasmenya sangat tinggi. Seperti kayak saya bersama teman-teman gitu, kalau misalkan sudah ada jadwal berikutnya gitu ya, pasti kan kita pantau gitu. Nah, itu kita pasti udah akan mempersiapkan segalanya, gimana caranya supaya kita juga pokoknya ada di sana untuk mensupport timnas kita. Begitu juga dari mulai timnas datang di airport, kita Pak Ali ya terutama ya memimpin untuk bagaimana menyambut, dan tentunya di lapangan juga itu aduh benar-benar gimana ya, situasinya juga haru dan sangat-sangat apa ya, tidak bisa dikatakan, pokoknya kita bahagia bisa berada di sini mensupport timnas Indonesia. Iya, kita sambil menyaksikan juga ini Mbak Sendra ini ditampilkan di layar kaca tentunya bagaimana langsung ya pada saat Mbak Sendra menampilkan, kemudian memvideokan, mendokumentasikan, terasa sekali suasana yang begitu luar biasa dari seluruh supporter Indonesia, bahkan mengibarkan bendera merah putih di sana. Ini apakah akan ada euforia yang sedemikian rupa sampai ada atribut-atributnya juga nanti akan dikerahkan juga, Mbak? Ya, tentu baik, Mbak. Jadi seperti yang kita lihat ya, itu adalah tim dari yang kita sebut adalah Garuda Qatar, Ultra Qatar gitu ya. Jadi ini juga adalah tim yang memang selalu siap, selalu sigap
di front terdepan lah ya istilahnya kalau untuk setiap match yang akan bertanding di Qatar. Jadi sudah pasti mereka sudah mempersiapkan untuk next match gitu. Jadi kita semua juga jadi terbawa dan jadi bersatu untuk apa ya mensupport timnas kita gitu. Seperti tadi kan kita lihat sudah ada drum dan lain-lain gitu ya. Itu memang mereka sudah mempersiapkan gitu sebelumnya karena memang di Qatar juga kalau untuk membawa atribut tersebut itu kan harus ada izinnya. Jadi memang apa ya semua itu dipersiapkan dengan baik. Oke. Mungkin kalau bisa membawa toa mungkin yang lebih besar andaikan boleh. Oke, terima kasih Mbak Sendra. Ini tentunya sangat terasa kehangatan dari supporter Indonesia yang berada di sana. Mungkin terakhir, Betul kira-kira sekali. prediksi skor berapa ini kalau dari Mbak Sendra? 3-1. 3-1. Wah, luar biasa. Oke. 3-1. Siap. Terima kasih Mbak Sendra. Ini sekarang sih mungkin ke narasumber-narasumber yang lain. Mungkin ke Coach Aji terlebih dahulu. Prediksi skor langsung Coach Aji kira-kira berapa? Ya, ini pertandingan yang sangat ketat menurut saya ya. Tapi cukup sulit untuk diprediksi karena sepak bola itu sangat sulit diprediksi. Tetapi bagi kami, bagi kita semua warga negara Indonesia adalah bagaimana tim kita bisa menang dan bisa final dan berarti kita memiliki otomatis satu tiket ke Olimpiade 2024. Skornya berapa Jadi, ini Coach? cukup sulit memprediksi. Ya kalaupun menang mungkin menang tipis, kalaupun ya saya berharap tidak kalah karena pertandingan semifinal ini kualitasnya bisa dikatakan sudah berimbang gitu. Oke. Mudah-mudahan lah menang 1-0 atau 2-1 gitu. Oke. Sekarang ke Bung Hamka, berapa Bung? Ya. Kalau saya sih, kalau semifinal seperti ini sama ya dengan tadi ya. Kalau tidak menang tipis atau mungkin sampai adu penalti. Oke. Jadi saya rasa mungkin menangnya ada di adu penalti. Karena ini partai semifinal Laga tidak dramatis gampang lagi juga. jangan-jangan. Sebuah tim bisa mencetak gol di waktu normal karena sangat berhati-hati. Saya yakin sangat berhati-hati karena ini adalah semifinal. Jadi saya rasa prediksi saya sampai adu penalti. 3-1, 1-0, ada adu penalti juga. Bung Akmal bagaimana? Ya harapan pertama saya adalah kita lolos Olimpiade karena terakhir kita main di Olimpiade Melbourne 1956, 58 tahun yang lalu gitu kan, sudah cukup lama. Terakhir juga kita punya kesempatan main di Olimpiade pada 1976, Olimpiade Montreal, tapi sayang kita di akhir-akhir penyisihan kita kalah adu penalti 5-4 dari Korea Selatan. Itu eranya Iswadi Idris, Junaidi Abdillah, kemudian juga Anjas Mara. Dan kalau kalau harapan saya nggak perlu banyak-banyak, 1-0 saja kita bisa menang, asal jangan adu penalti deg-degan ya. Semoga ya. Semoga. Kita akan nantikan bagaimana laga nanti, tapi terima kasih sekali lagi Bung Akmal, terima kasih Coach Aji, terima kasih juga Bung Hamka sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.